Faslun wa tajibu zakatul fitri. Jadi fasal ini menerangkan tentang kewajiban daripada zakat fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sahabat-sahabat semua yang ada di studio dan yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrana ni'amillah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, khususnya kegiatan puasa kita di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Amin. Oke sahabat-sahabat semua, kita kembali lagi jumpa kita dengan dalam acara ngaji online bersama PAC Ansor Kembang. Bersama saya Lutfi Maulana dan Ustadz muda kita sahabat Tajuddin. Dalam ngaji pada sore hari ini kita akan membawakan tentang zakat fitrah. Nah, tema sore hari ini pas sekali dengan momentumnya, yaitu menyambut akhir bulan Ramadan, yaitu dengan kegiatan zakat fitrah. Kita akan mengulas bersama sahabat kita Ustadz Tajuddin, akan menjelaskan bagaimana zakat fitrah, bagaimana cara pelaksanaan dan tata caranya. Oke, sahabat semua, mari kita ikuti bersama ngaji online pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Tajuddin. Padanya kami persilakan. Monggo, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada sahabat-sahabatku semuanya yang saya hormati, baik yang ada di majelis ini ataupun yang ada di rumah. Kepada semuanya pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah sangat baik pada sore hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga ibadah kita di bulan yang sangat berkah ini bisa menjadikan suatu wasilah ataupun doa ke depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Amin. Amin. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin. Allahumma amin. Amin. Kepada sahabat-sahabatku semuanya yang saya hormati, tema kita pada sore hari ini adalah tentang zakat fitrah. Iya, zakat fitrah. Sebelum kita ke pelaksanaan, bagaimana tata cara pelaksanaan dari zakat fitrah itu sendiri, ya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban siapa saja sih yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Jadi fasal ini menerangkan tentang kewajiban daripada zakat fitrah itu sendiri. Ya. Wa tajibulan wajib apa zakatul fitri zakat fitrah bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Jadi kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada tiga. Ya. Yang pertama al-islamu rupane Islam. Semua umat Islam yang ada di dunia ini, ya, itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Selain Islam, kalau selain Islam atau non Muslim berarti tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Wabi guru bisyamsilan kelawan surupi srengenge min akhiri yaumin saking akhiri dino min syahri Ramadhana saking bulan Ramadan. Waktu daripada pelaksanaan zakat fitrah itu sendiri di sini dijelaskan di guru bisyamsi dimulai dari tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Oh iya. Ya. Sampai kapan? Sampai dari mulai tenggelamnya matahari min akhir yaumin min syahri Ramadan. Dari hari akhir dari bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Berarti misal ini ya, misal Idul Fitri itu besok, berarti hari ini sore ini. Wa hina idzin fatukhraju zakatul fitri aman mata ba'dal ghurub. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan kewajiban yang pertama itu adalah Islam. Yang pertama Islam. Waktunya sendiri itu dimulai dari setelah terbenamnya matahari. Iya. Ketika ini mulai di permasalahan ini. Iya. Ketika ada orang yang meninggal, tapi meninggalnya itu ba'dal ghurub, sesudah tenggelamnya matahari atau sesudah maghrib. Nah itu bagaimana? Itu masih mengeluarkan zakat atau tidak? Iya. Di sini dijelaskan fatuh roju tetap mengeluarkan zakat berarti tetap mengeluarkan zakat dengan alasan apa? Yang menjadi patokan, yang menjadi dasar itu adalah waktu awal itunya. Oh iya. Jadi setelah tenggelamnya matahari. Ketika ujuk-ujuk iki saumpama nggih. Oh iya. Saumpama bermaghrib langsung mati, ono adil langsung mati. Nah, itu masih diwajibkan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi misal meninggalnya ini sebelum guru bisyamsi, nah itu tidak dikeluarkan zakat. Berarti yang di sini permasalahan yaitu adalah waktunya berarti. Waktunya. Dunaman wulida ba'dahu, dunaman dudu wong wulida kang den lahirake sapa man ba'dahu ing dalem sause huruf. Berbeda dengan bayi yang lahir sesudah tenggelamnya matahari. Nah, kalau seperti itu wajib mengeluarkan zakat. Oh, kok wajib? Duna berarti dinafikan. Wa wujudul fadli lan wujude turahan. Wujudnya turahan di sini artinya wahwa yasaru syasi bima yafdulu an quwwatihi wa quwwati iyalihi fi dzalikal yaum ay yaumul aid. Syarat yang kedua, yang pertama tadi muslim, Islam. Yang kedua adanya lebihan makanan. Apa itu maksudnya? Lebihan makanan yang dibuat makanan ya, makanan pokok ya gitu. Iya. Perlu diketahui zakat fitrah itu harus memakai kuti baladihi atau makanan yang memang digunakan di negara atau tempat tersebut. Misal di sini menggunakan makanan keseharian jagung, misal, ya berarti zakatnya nanti menggunakan jagung. Kalau beras berarti menggunakan. Misal menggunakan tepung, ya nanti zakatnya menggunakan tepung. Menyesuaikan tempatnya masing-masing. Nah, terus di sini kewajiban yang kedua di sini adanya lebihan makanan yang dizakatkan ketika sudah melakukan zakat. Ini harus ada lebihan untuk dimakan untuk hari ini dan besok. Oh iya. Misal kok duwe ini mek iku tok terus di zakat.
Nah, terus mangan apa kan gitu. Berarti itu tidak diwajibkan kalau Tidak diwajibkan. Justru malah wajib menerima zakat. Soalnya ora ono, ora ono terus zakat apa? Iya. Ya ora ono ora usah zakat. Itu aja kok repot ya kan. Iya. Hukum Islam itu aslinya gampang. Sing angel iku wonge. Gampang. Nek angel yo nek apa jenenge nek kuat dilakoni, nek ora kuat ora usah dilakoni wong anjir ra kuat kok. Tapi kan terus ora pasrah al-qadar itu badal ikhtiar. Takdir bisa dikatakan takdir itu setelah melalui proses ikhtiar. Iya. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar yo berusaha, Usaha kita. Wa yuzakki asy-syakhsu an nafsihi wa amman talzamahu nafaqatuhu minal muslimin. Kewajiban daripada zakat itu sendiri yang terkena hukum wajib pertama adalah an-nafsihi, dari diri kita sendiri. Pertama, yang kedua adalah orang yang wajib untuk dinafkahi. Misal orang yang wajib apa itu dinafkahi ya seperti anak, istri, orang tua apabila orang tua sudah sepuh, nah itu wajib bagi anaknya. Nah, terus niatnya bagaimana niatnya? Niatnya kalau untuk dirinya sendiri, nawa itu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. An nafsi itu artinya untukku, saya diri sendiri. Fardhu lillahi ta'ala. Kalau untuk istri berarti an zaujati. Kalau untuk anak an waladi. Itu. Nah, bahasa Arab ya. Pakai bahasa Jawa bisa. Bahasa Jawa bisa. Bahasa Indonesia juga bisa. Bisa. Yang penting paham. Misal pakai bahasa Arab tapi tidak paham, itu bagaimana? Ya lebih baik pakai bahasa yang paham saja. Yang paham saja. Masuk niat artinya niat gitu kan? Iya, gitu ya. Gitu. Tujuannya tidak tahu berarti. Iya, tidak tahu tujuannya. Fala yalzamu al-muslimu fitratu abdin wa qaribin wa zaujatin kuffarin wa in wajabat nafaqatuhu. Nah, di sini menafikan ketika mempunyai orang yang wajib dinafkahi tapi non muslim. Nah, itu bagaimana? Apakah masih kita ini misal saya mempunyai istri non muslim, apakah saya masih mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat istri saya? Nah, itu tidak diwajibkan. Karena apa? Syarat pertama harus Islam. Iya. Kembali ke awal tadi ya. Iya, kembali ke awal. Nah, misal non Islam ya berarti tidak. Wa idza wajabat al fitratu ala syasi fa yukhraju mongko den tokake apa sahes fatu khraju mongko den tokake apa zakat soan ing sak sok. Ukuran daripada zakat itu sendiri adalah satu sok. Satu sok itu berbeda versi. Ada yang mengatakan intinya satu sok itu adalah 4 mud. Tapi ukuran mud ini berbeda versi mulai dari Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali ataupun Maliki. Kalau dulu ketika masih saya di pondok hasil daripada Basul Masail, di situ diringkaskan tapi lupa saya. Tadi saya tak cari tapi orang ketemu. Berarti kalau mazhabnya berbeda, ukurannya juga berbeda. Ada yang berbeda, ada yang sama. Ada yang sama. Ada yang berbeda, ada yang sama. Cuma di sini kita tidak membahas itu karena mempersingkat waktu juga. Iya. Mungkin di lain kali nanti kita habis ketemu nanti saya bisa share. Oke. Yang pasti ukuran satu sok itu adalah arba'atu amdadin, 4 mud. 1 mud sendiri kalau dulu ketika saya musyawarah, hasil musyawarah di pondok pesantren itu 1 mud adalah sama dengan 6 on. 6 on berarti kalau 4 mud 6 kali 4 berarti 24 on berarti ya. Iya, 24 on kalau dibuat dikonversi ke kilo berarti 2,4 kilo. Dan dalam mengeluarkan zakat ini diusahakan jangan pas lah, dilebihkan. Oh iya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mbok menawa nanti
timbangannya ada yang kurang, ada yang keliru. ada yang kurang, ada yang keliru dan Berarti sebagainya. amannya itu 2,5. Iya betul. Atau mungkin dilebihi malah lebih bagus. Iya. Dan juga perlu diketahui, perlu menjadi catatan ketika mengeluarkan zakat ini harus sesuai makanannya, itu harus makanan yang digunakan untuk sehari-hari. Jangan sampai kita makan sehari-hari menggunakan beras yang baik, yang bagus, terus nanti ketika Zakatnya zakat yang kurang bagus. nah yang Nanti kurang tidak boleh bagus. berarti. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun sah, nek saya tetap sah. Tapi ya kurang Akhlaknya kurang. bagus lah Iya. gitu. Masa setahun sepisan gitu aja. Iya. Kan? Fungsi daripada zakat itu kan artinya bersih. Fungsi daripada zakat itu sendiri kan salah satu itu membersihkan diri kita. Ya nek ngresiki yo sing apik nganggo barang sing Yang bagus. yang bagus, yang barang Yang sing paling bersih. bagus. Nah, contoh kalau kita mandi dengan air yang bersih, kan badan kita menjadi bersih. Iya. Nek mandi dengan air yang kotor, kira-kira terus bagaimana? Iya kotor. Ya kira-kira seperti itu. Karena fil baladi aqwatun Gulaba ba'duha wajaba al-ikhraju minhu. Nah ini ketika di suatu tempat itu ada makanan yang berbeda. Misal di suatu wilayah itu makanannya berbeda-beda. Iya. Ada yang jagung, ada yang beras, Ada yang sagu. ada yang sagu. Iya. Misal. Nah itu yang digunakan untuk zakat yang mana? Itu terserah. Menggunakan beras oke, menggunakan jagung juga boleh, menggunakan sagu juga boleh. Yang penting masih dikonsumsi di wilayah tersebut. Walau kana asyasyu fi badiyatin lakuta fiha akhraja min quwati aqrabil ilaihi. Jadi ketika ada seseorang yang jauh dari perkotaan, misal di badiyatin itu di sini artinya alasan. Alas itu apa bahasa Indonesia apa? Hutan. Di dalam hutan nih ya. Iya, Terisolir gitu lah. ya gitu. Nah, ketika ada di posisi seperti itu, cara mengeluarkan zakat dengan apa? Terus di mana sopo kan gitu. Iya. Laku tafiya akhroja min kuwati akrobil bilad. Maka mengeluarkan zakat dengan bahan makanan yang digunakan di tempat yang paling dekat, di pedesaan yang paling dekat, Dan yang paling dekat ya. Misal, tapi ketika desanya itu sangat jauh, kira-kira sampai diperbolehkan qashar dan jamak sholat, itu ya tidak usah. Dalam artian dekat itu tidak sampai jarak yang diperbolehkan untuk qashar ataupun jamak sholat. Iya. Aku game laku dewi nguntai ya. Iya. Tak tutup-tutup. Wa man lam yusir bisa'in bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'at. Nah, ketika sekarang tadi kan apa itu tadi yang kedua wa wujudul fadli, adanya lebihan makanan yang dimakan di hari ini dan hari raya Idul Fitri. Nah, ketika lebihannya tersebut ini cuma sebagian. Misal enggak sampai 2, tadi 2,4 ya. Nah, itu bagaimana? Misal hanya lebih 1 kilo. Ya. Nah, di sini dijelaskan lazimahu dalikal ba'at. Maka wajib yang lebih hanya sedikit tadi dibuat zakat. Oh, yang sedikit tadi, yang kurang dari 2,4 tadi, yang itu yang digunakan untuk berzakat ya? Iya. Jadi ya aslinya gampang, adik gampang. Gampangnya seperti ini. Kadang kan orang ketika mendengar kata hukum itu bayangannya kan langsung ke aturan dan aturan. Sehingga rata-rata itu udah males membahas tentang hukum itu sendiri. Padahal banyak hukum Islam yang sifatnya itu toleran. Maksudnya toleran ketika contoh adalah sholat. Sholat adalah sesuatu yang wajib sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, tetap masih diwajibkan sholat. Iya. Tapi juga kondisional. Maksudnya kondisional seperti ini, ketika dalam keadaan sakit dan memang tidak mampu untuk berdiri boleh dengan duduk. Tidak mampu duduk dengan
dengan berbaring. Berbaring. Ya, seperti itu. Zakat pun juga seperti itu. Ketika memang sudah memenuhi syarat dan ada lebihan, di situ wajib mengeluarkan dengan takaran yang sudah ditentukan. Iya. Tapi ketika lebihannya cuma sedikit, tidak sampai takaran yang ditentukan dalam zakat ataupun satu sok, nah, di situ boleh bahkan di sini lazimahu wajib mengeluarkan sebagian tersebut walaupun tidak sampai satu sok. Anjen duwene semono, ya kan? Iya. Wa qadruhu aisa khamsatu arqalin wasulusin bil iraqi. Ya, ini adalah ukuran daripada satu sok itu sendiri. Kalau di sini dijelaskan satu sok itu adalah 5 ritel. 5 ritel. Wasulusin dan sepertiga bil iraqi menggunakan ritel ukuran ritel di negara Irak. Ya. Kalau dikonversi ke negara Indonesia ya kira-kira itu 2,5. Soalnya ukuran mud itu adalah kalau keterangan dalam kitab Fiqhul Islam itu satu cakupan. Satu mud ya, satu cakupan. 4 mud berarti 4 cakupan. Oh iya. Nek cakupane tangannya gudi ya, kan banyak. Soalnya di berbagai negara kan beda-beda. Nah, Indonesia wong cilik-cilik, cakupannya cilik berarti. Kecil. Di selain Indonesia mungkin ada yang mau gudi-gudi. Iya, di Arab itu kan tinggi-tinggi itu. Nah, itu menyesuaikan di negaranya masing-masing. Iya. Dan di Indonesia itu memang dikonversi menjadi 2,5. Nah, terus sekarang juga ada timbul pertanyaan. Kalau kita berbicara soal zakat kadang ada yang menggunakan uang. Nah, itu bagaimana itu? Nah, itu bagaimana hukumnya zakat menggunakan uang? Boleh atau tidak? Pada dasarnya menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, zakat menggunakan uang itu mutlak tidak boleh. Mutlak tidak boleh? Mutlak tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena fungsi daripada zakat itu sendiri ataupun hikmah yang pertama itu adalah dengan apa? Dengan fungsi saling berbagi, khususnya di berbagi makanan. Nek duit kan yo, terus piye nek duit? Kan tidak bisa fungsi daripada kefadolan zakat sendiri itu tidak ada. Oleh karena itu kalau menurut Imam Syafi'i memang mutlak tidak diperbolehkan zakat menggunakan uang. Kecuali dalam pelaksanaan seperti ini, misal jenengan panitia, saya zakat, saya menggunakan uang, tapi jenengan menyediakan beras, saya beli dulu beras jenengan, terus saya buat zakat. Nah, itu kalau seperti itu diperbolehkan. Oke. Tapi kalau meligi hanya cuma memakai uang itu tidak. Uang langsung diberikan kepada yang menerima, itu berarti tidak boleh. Tidak boleh. Tapi juga berbeda versi. Berbeda versi menurut madhab Hambali kalau tidak salah. Saya lupa. Tadi saya baca di Fiqhul Islam, tapi saya lupa tadi soalnya tadi tergesa-gesa. Kalau menurut madhab Hambali kalau tidak salah ini ya, itu diperbolehkan memakai uang. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i mutlak tidak diperbolehkan zakat memakai uang, kecuali dengan pelaksanaannya seperti tadi. Iya. Tadi. Nah, kalau kita lihat di era sekarang kan banyak di lembaga-lembaga yang banyak ya, di lembaga khususnya di sekolah ataupun di lembaga yang lain itu kan kadang menggunakan uang. Tapi di situ disikapi biar tidak mencegah daripada keabsahan zakat itu sendiri, ya memang panitia harus menyediakan beras. Kalau di sini kan beras, harus menyediakan beras. Dan praktiknya seperti tadi. Nanti sing ape zakat itu dhisik terus lagi di zakat. Seperti itu. Dan kadang satu lagi, kemarin saya ngaji di desa sebelah ya. Itu ada yang tanya seperti ini. Zakat apakah boleh diwakilkan? Zakat apakah boleh diwakilkan? Kadang zakat. Contoh kasus bagaimana? Contoh kasus seperti ini. Kadang zakatnya kan bertemu di masjid. Nah, saya titip
Oh, Saya titipkan ke jenengan, misal jenengan berangkat ke masjid, saya titip. Nah, pada dasarnya semua akad itu nek amalah itu harus ada ijab dan kabulnya. Kan seperti itu. Nek cara wong Jawa itu tata krama terjadi. Antarane menghormati sebuah kepanitiaan, menghormati sebuah organisasi struktur. Zakat diwakilkan. Itu tidak boleh. diwakilkan tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Tidak ada ijab kabulnya. Ya. Zakat harusnya dari rumah sudah diniati. Yang wajibnya itu adalah orang yang wajib menafkahi. Yang menerima ya. Yang wajib menafkahi. Yang wajib niat. Nah, tapi dalam penyerahan tak wakil lagi. Nah, itu Tidak ada ijab kabulnya itu. tidak ada ijabnya enggak. Seperti halnya akad-akad yang lain, akad muamalah yang lain. Intinya, hukum fikih itu intinya ketika bisa menghasilkan suatu kemaslahatan bagi orang lain tanpa adanya situasi yang kisruh, itu diperbolehkan. Intinya seperti itu. Saya kira pembahasan pada sore hari ini tentang zakat fitrah kita cukupkan sekian. Mungkin keterangan yang lebih lanjut ya, karena keterangan pada sore hari ini adalah keterangan yang sangat singkat sekali, butuh penjabaran yang lebih mendalam. Mungkin bisa kita jabarkan atau jelaskan di lain waktu. Ya. Karena sebentar lagi adzan ini. Iya. Nah, sebentar lagi adzan. Ya kira-kira seperti itu, sahabat Lutfi. Oke ya, terima kasih atas penjelasannya, ulasannya dari sahabat Tajuddin. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat semua, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin dari saya dan sahabat Tajuddin, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ketika penyampaian ataupun yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku host pada acara sore hari ini akan menutup acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.